Mhm. Coba sambil denger musik kali ya. Selamat datang di Pep Talk After 30. Malam ini saya mau bahas tentang tujuan hidup. Apa itu? Tujuan hidup. Wow, 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 wow. Tujuan hidup adalah konsep yang sangat individual dan dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Bagi sebagian orang, tujuan hidup mungkin terkait dengan pencapaian pribadi, keluarga, karir, atau kontribusi pada masyarakat. Ya, ada poinnya: pencapaian pribadi, keluarga, karir, atau kontribusi pada masyarakat. Penting untuk setiap individu menentukan sendiri tujuan hidup mereka sesuai nilai-nilai, keinginan, dan aspirasi pribadi. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika orang tidak memiliki tujuan hidup? Jika tidak memiliki tujuan hidup, apa yang terjadi? Tidak memiliki tujuan hidup dapat menyebabkan perasaan kebingungan, kekosongan, dan kurangnya motivasi. Orang mungkin merasa tidak memiliki arah atau makna dalam kehidupan mereka. Menetapkan tujuan hidup dapat membantu memberikan fokus, meningkatkan motivasi, dan memberikan rasa tujuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana cara mencari tujuan hidup? Wow, 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 selalu bro. Ya, mencari tujuan hidup melibatkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai pribadi, minat, bakat, dan aspirasi. Pertimbangkan hal-hal yang memberi Anda kebahagiaan dan makna. Pertimbangkan hal-hal yang memberi Anda kebahagiaan dan makna. Jelajahi berbagai kegiatan, peluang, dan pengalaman baru. Jelajahi berbagai kegiatan, peluang, dan pengalaman baru. Diskusikan dengan orang yang Anda percayai untuk mendapatkan wawasan tambahan. Terkadang, mencari tujuan hidup adalah proses yang berkelanjutan, dan itu normal untuk mengubah atau menyesuaikan tujuan seiring waktu. Kesadaran diri dan eksplorasi aktif dapat membantu membimbing Anda menuju tujuan hidup yang lebih bermakna. Kesadaran diri dan eksplorasi aktif dapat membantu membimbing Anda menuju tujuan hidup yang lebih bermakna. Jadi tujuan hidup itu erat kaitannya dengan nilai-nilai pribadi atau prinsip, mungkin ya, prinsip. Minat, saya senangnya apa? Bakat, saya bisanya apa? Dan aspirasi. Tujuan hidup itu memberikan kebahagiaan dan makna. Jadi apa ya? Apakah tujuan hidup itu harus besar? Harus besar? Tidak. Tujuan hidup tidak selalu harus besar atau mengesankan secara eksternal. Tujuan hidup yang bermakna dapat berupa hal-hal kecil yang memberikan kebahagiaan, pertumbuhan pribadi, atau kontribusi positif dalam lingkungan sekitar Anda. Penting untuk mengenali bahwa ukuran kesuksesan dan makna hidup bersifat subjektif, dan setiap individu memiliki tujuan yang unik sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi mereka.
sampai saat ini saya menganggap tujuan hidup itu harus terlihat baik, terlihat hebat di mata orang. Sehingga sampai saat ini saya belum bisa dengan lantang menyatakan tujuan hidup saya, atau bahkan saya pun tidak yakin bahwa saya memiliki tujuan hidup yang bisa saya utarakan. Selama ini saya hidup untuk menantikan apa yang saya ingin lakukan di hari libur berikutnya, apa yang saya ingin beli untuk hadiah selanjutnya. Saya senang mencoba berbagai hobi, tapi tidak satu pun yang saya dalami dengan amat sangat. Hanya saja yang sedikit banyak konsisten itu, saya cukup menikmati proses mengedit sebuah video. Saya cukup menikmati itu. Pertama kali proses mengedit video itu saya dapatkan zaman SMA. Saat itu kita menggunakan aplikasi Ulid. Itu kelas 2 atau kelas 3 ya. Kelas 2 kalau tidak salah. Itu tahun 2008, 2009, dan saya sampai saat ini cukup menikmati, dan beberapa kali karena kebutuhan pekerjaan saya melakukannya, menikmati prosesnya, menikmati hasilnya, tapi yang jelas bukan dalam menikmati hasil secara komersil atau material, tidak. Ada perasaan yang menyenangkan di sana. Hanya saja kekhawatiran itu muncul karena saya ingin melibatkannya dengan uang. Apakah saya dapat melakukan ini sebagai mata pencaharian saya? Itu yang saya menjadi takut untuk melanjutkan. Berarti setidaknya seharusnya itu disebut hobi. Saya melakukannya cukup lama dan cukup menyenanginya, itu hobi. Apakah hobi bisa menjadi tujuan hidup? Mari kita tanya. Chill bro. Apakah hobi bisa menjadi tujuan hidup? Ya, hobi dapat menjadi bagian integral dari tujuan hidup seorang. Jika hobi memberikan kebahagiaan, pemenuhan, atau bahkan menjadi sumber pencarian makna, maka mengintegrasikan hobi ke dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi tujuan hidup yang berarti.
Terkadang melibatkan diri dalam sesuatu yang Anda cintai bisa membawa kepuasan yang mendalam dan memberikan arah yang positif dalam perjalanan hidup. Hobi dan tujuan hidup dan bertahan hidup. Bertahan hidup yang kita perlukan uang. Bisa melakukan sesuatu, ini kata Panji Pragiwaksono, bisa melakukan sesuatu tidak berarti bisa menghasilkan sesuatu dari itu. Hidup dari karya. Hidup dari karya itu kata kuncinya. Kamu bisa menyanyi, kamu bisa melukis, kamu bisa bikin patung, bikin komik, tapi menjualnya, menjadikannya sebuah barang ekonomi atau menjadi suatu mata pencarian, itu berbeda. Sungguh rumit ya untuk mencari apa itu tujuan hidup. Saya khawatir sampai mati saya tidak bisa menemukan tujuan hidup. Menurut saya tujuan hidup contoh seorang pesepak bola mungkin memiliki tujuan hidup, impiannya atau tujuan hidupnya itu dapat berlaga di Piala Dunia dan mendapatkan juara 1, menjadi olahragawan dan mencapai peringkat 1 dunia. Menurut saya adalah contoh nyata sebuah tujuan hidup. Lantas saya yang orang biasa ini, bukan suatu pakar di bidangnya, apakah saya memiliki, saya belum bisa menentukan tujuan hidup saya. Bertahan hidup, memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, terus dari penghasilan itu seharusnya saya dapat menyokong salah satunya selain nafkah adalah hobi saya. Apa hobi saya? Saya cukup menikmati membeli mainan. Dan kalau Anda lihat sendiri tidak ada satu spesifik khusus tentang apa yang saya senangi. Ya. Di sini ada pistol, ada carrot knife, ya itu salah satu produk terbaru, unik, saya senang aja. Kemudian ini ada Kamen Rider, dan saya juga hobi terhadap perkembangan teknologi. Ini saya punya Samsung Gear VR, ada DeckStation, kamera 360. Yang jelas mereka saya beli dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Proses mencarinya itu juga saya senangi ya. Ini barang-barang second saya coba beli dengan harga semurah mungkin, dengan googling, searching yang cukup lama. Belinya juga tidak dekat, ini bahkan sampai saya cari di Batam dan makan waktu hingga hampir sebulan 2 bulan. Bahkan ada yang dari Cina, saya lupa kalau nggak salah DeckStation. Ini saya juga ada main Lego, ini kemarin Monopoly, ini istri yang minta sih. Ada PS3 juga, konsol, karena PS4 saya belum mampu beli. Pistolan, ya
Nerf ya, Nerf tapi versi X-Shot dari Zuru. Ini kemudian versi Bunko. Ini saya beli karena unik ya, dan ini juga dapatnya harga murah, terutama yang di atas. Kalau ini hadiah ulang tahun ya, ini pistol gede, hadiah ulang tahun. Kemudian saya juga sempat nyoba pengen ngerakit Gundam Gunpla, tapi ini versi KW Cina, harganya juga murah, dan karena murah dia tidak presisi, akhirnya tidak, susah sekali ngerakitnya, tidak presisi, sering copot-copotan, aku jadi bingung. Komik ya, komik saya juga sempat ngoleksi komik. Terakhir saking ekstrimnya saya ngoleksi, sama dalam hal koleksi mengoleksi, saya tidak beli yang mahal. Kadang saya memburu dari toko komik bekas ya. Saya beli satu set, tapi jujur sejak saat itu saya tidak membaca ya, dibaca utuh satu dua atau saya tinggalkan. Pencarian saya berakhir pada saat saya berhasil mengkoleksi di rumah orang tua ya, di Kalimantan. Banyak komik itu, ada dinding full penuh komik, itu rata-rata komik bekas. Ini bukan kurator komik ya, itu berakhir pada setelah masa kuliah ya. Pada akhirnya tujuan hidup saya apa ya, mungkin nanti kita cari lagi deh. Yang bisa bantu saya tulis di komen.